Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita disibukkan dengan berbagai permasalahan yang real di masyarakat, baik yang sifatnya politis, sifatnya agama, sifatnya olahraga, atau yang lainnya. Tetapi dalam hal ini kita sebagai orang-orang yang bernilai, mempunyai moralitas yang baik, mempunyai marwah yang harusnya baik, tentu ada sudut pandang yang berbeda dari aspek-aspek yang saya kemukakan tadi. Beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 15, kita akan menghadapi event besar. Karena ketika kita bisa melewati event ini dengan baik, yakni pertandingan Indonesia melawan Jepang, dan tentu saja menjadi sesuatu yang luar biasa karena ketika kita bisa menahan seri melawan Jepang dan pada tanggal 19 kita bisa menang melawan Saudi Arabia, maka kans untuk bisa memasuki Piala Dunia akan lebih besar. Tetapi ketika dua event ini kita tidak bisa mengambil nilai, maka tentu saja kans untuk bisa memasuki Piala Dunia akan tertutup. Setidaknya sampai dengan tahun 2034 ke depan. Karena kita bisa mencapai round 3 Piala Dunia, ini sudah merupakan satu kondisi yang luar biasa. Apabila kita menelisik dari persiapan tim nasional kita, kata orang Jawa tidak bain-bain. Kita atau PSSI yang dikomandani oleh Pak Erick Thohir, yang sekaligus beliau menjadi Menteri BUMN saat ini di Kabinet Merah Putih, mereka luar biasa. Dari perkembangan timnas sampai dengan zaman Pak Erick Thohir pertama kali sampai dengan saat ini, tercatat ada 15 orang atau 15 pemain dari diaspora atau yang mempunyai keturunan Indonesia, dimulai dari Jordi Ahmad, Rafael Streit, sampai dengan terakhir Kevin Dick yang kemarin baru disumpah tanggal 8 November kemarin. Tentu saja ini menjadi sebuah pertimbangan besar bahwa ternyata ketua PSSI kita itu bisa gerak cepat, menindaklanjuti apa saja pun bisa gerak cepat, termasuk menangani tentang sepak bola. Dulu beliau juga pernah di basket, menangani tentang basket. Dan ini apapun kalau sudah dipegang oleh orang yang tepat, maka tidak ada kata lain kecuali dia akan meluncur dengan sangat cepat. Prestasi-prestasi Pak Erick Thohir tidak bisa disangsikan dan tidak perlu disangsikan. Dari awal pernah menjadi presiden Inter Milan, kemarin menjadi ketua PSSI, dan tentu saja dari peringkat Indonesia yang ke 179 atau 179 waktu itu, dan sekarang menjadi peringkat 130, ini senantiasa juga atas prakarsa dari ketua PSSI. Bahkan Gianni Infantino sebagai ketua FIFA itu bisa mendirikan kantor FIFA langsung di Indonesia. Tentu saja ini menjadi prestasi yang luar biasa, sehingga memudahkan perpindahan kewarganegaraan dari KNVB Belanda ke Indonesia. Dan tentu saja tidak hanya Kevin Dick, tentu ke depan ada Jan Madsen, ada Mauro Destra, ada Geordi De Walls, dan ada Melo Yunatan, dan masih banyak lagi. Ada pemain-pemain diaspora yang berhati merah putih, yang tentu saja ke depan akan sumpah WNI. Tentu saja ini menjadi antisipasi bahwa memang melawan Jepang merupakan sesuatu yang sangat berat. Tetapi berat itu bukan berarti tidak mungkin. Kita mempunyai tim yang sangat luar biasa. Dari penjaga gawang Martin Paes, kemudian pemain belakangnya ada
Miles Hill Girls, ada Kevin Dick, kemudian tentu saja ada J.I. Chase, yang tentu saja ini bisa menjadi tembok besar yang ketiga-tiganya ini bermain di Eropa. Belum ada ketika nanti ada Sandy Walsh, ada Justin Hockner, ada Kelvin Verdong, dan yang lain pemain tengahnya. Kebetulan nanti ketika di depan ada Rafael Streit, Ratnar Oratmangun, dan adiknya Tijani Renders itu. Nah, itu luar biasa. Kalau kita perhatikan sama-sama belum ada pemain talenta kita yang luar biasa, yakni Rizky Ridho Ramadhani. Rizky Ridho Ramadhani ini adalah satu-satunya pemain lokal yang sangat konsisten. Bahkan bisa menjadi tembok pertahanan yang luar biasa. Belum nanti ketika ada Jordi Ahmad dan yang lain. Karena kebijakan dari 28 pemain nantinya akan dicoret 5 pemain yang tentu saja ini salah satunya adalah Irfan Jenner. Nah, kebetulan Irfan Jenner ini tidak dikondisikan untuk bermain karena akumulasi kartu. Sehingga Irfan Jenner tenaganya tidak dipergunakan untuk bermain melawan Jepang, tetapi Irfan dimungkinkan untuk diturunkan ketika kita melawan Saudi Arabia. Ini juga membuktikan bahwa memang semangat kebersamaan, semangat olahraga itu tidak mengenal ras, tidak mengenal golongan, tidak mengenal agama. Agamanya apapun, golongannya apapun, tetapi ketika memang bersiap untuk membela merah putih, membela negara Indonesia, maka tidak ada kata lain. PSSI dan negara kita akan welcome. Lebih dari 203.000 supporter telah mendaftarkan diri di Garuda ID. Dan tentu saja ini menjadi perhatian besar. Dan dari istilah ini saja, dari sisi kenyamanan, keamanan, bahwa di GBK telah diberikan 103 CCTV. Dan ini akan memberikan kenyamanan kepada pemirsa atau penonton bola yang ada langsung di stadion. Belum nanti kalau kita perhatikan ada sekitar 2.000 penonton dari Jepang, dari tim Samurai Biru, karena gelarnya tim Jepang adalah Samurai Biru, datang ke Indonesia. Belum sumbangan dari pengusaha Korea yang mendatangkan supporter orang-orang Korea, khususnya Korea Selatan, di Indonesia. Ada hampir sekitar 1.000 atau 2.000 supporter yang dibiayai langsung oleh pengusaha dari Korea yang berada di Indonesia. Ini merupakan satu kondisi kontribusi luar biasa, bahwa Sinteyong yang tentu saja sudah mendirikan Sinteyong Foundation di Indonesia, sekolah sepak bola yang ada di Indonesia, yang itu juga kerjasama dengan Raffi Ahmad. Ini menunjukkan bahwa walau Sinteyong ini dari Korea, tetapi semangat untuk membangun persepak bolaan Indonesia itu tidak luntur. Dan ini memberikan perhatian bahwa tentu saja teman-teman atau anak-anak kita yang diaspora yang tadi saya sebutkan, tentu mereka sudah sangat merah putih. Apalagi bisa dibayangkan kalau kita mempunyai pemain-pemain yang grade A yang nantinya akan bergabung. Kalau sekarang ini kita memperbanyak pemain di sektor belakang dan sektor tengah, mungkin kita besok akan mengerti bagaimana Pascal Streit, kita akan mengerti Ole Romeni, kita akan mengerti Melio Jonathan, yang tentu saja ini menjadi pemain depan yang kalau dimanfaatkan ini bisa menjadi tandem yang baik atas pemain-pemain yang ada di tengah. Seperti Tom Haye akan mempunyai tandem yang lebih bagus. Selain Ratnar Oratmangun, mungkin mereka bisa bekerja sama dengan yang lain untuk bisa menunjukkan bahwa negara kita mempunyai marwah yang baik di sepak bola. Bahkan kalau kita mengerti bagaimana nasionalisme anak-anak kita, bagaimana Kevin Dick menyampaikan sesuatu, bagaimana Miles Hill Girls menyampaikan sesuatu, bagaimana J.I. Chase menjadi kapten tim nasional,
Bahkan Jet Li ini juga menjadi orang yang menjadi pemain di Serie A di Venezia. Sehingga ini menjadikan satu kondisi bahwa sekarang Indonesia bukan seperti Indonesia yang 10 tahun yang lalu. Ketika kemarin di Piala Asia, Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. Tetapi bukan tidak mungkin ketika besok di GBK, Jepang akan kalah dengan Indonesia. Dan ini kita ketahui bahwa badai cedera menghantui pemain-pemain di Jepang. Haji Momotaro ini adalah pelatih Jepang yang tentu saja mewaspadai bagaimana kebangkitan Indonesia. Pemain-pemainnya sudah sangat berbeda dibanding dengan 1 tahun yang lalu. Kalau pada saat setahun yang lalu Jepang mampu mengalahkan dengan skor 3-1, itu pun dengan segala triknya, karena ada blunder dari Jody Ahmad dan seterusnya. Maka saya tidak akan membahas tentang itu, tetapi bagaimana semangat, bagaimana persatuan kita, tim kita bisa kompak, bagaimana kiper kita, Martin Paes, menjadi kiper andalan, bahkan menjadi kiper terbaik di Amerika, di MLS. Tentu saja ini memberikan rancang bangun kekuatan yang luar biasa. Belum ke Van Dijk yang tentu di Copenhagen, dia juga berada waktu itu di Piala Champion. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian bahwa tim Indonesia ini sekarang menjadi merajai di beberapa benua. Bahkan ke depan tentu saja akan lahir pemain-pemain yang baru lagi, pemain-pemain yang mampu mengepakkan sayapnya untuk bisa membuktikan bahwa dalam dirinya merah putih dan mampu mengangkat marwah Indonesia. Tentu saja ini pembahasan bola yang tentu bisa diambil manfaatnya. Betapa pentingnya nasionalisme, betapa pentingnya untuk menghargai bangsa, betapa pentingnya cinta tanah air. Dan tentu saja harapan saya, ini adalah serba-serbi bola yang tentu akan kita sampaikan paling tidak H-4 menuju pertandingan Indonesia melawan Jepang. Karena sebenarnya jadwalnya adalah hari Kamis tanggal 14, tetapi karena dengan pertimbangan tertentu, kesepakatan antara Jepang dan Indonesia, sehingga pertandingannya diundur 1 hari, sehingga tanggal 15. Sesungguhnya ini untuk kepentingan PSSI sendiri, untuk kepentingan timnas itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa Jepang ini sudah peringkat 1 di grup C, nilainya 10. Dan Indonesia masih di peringkat 5 dengan nilai 3. Dengan asumsi 3 atau 4 kali main, 3 kali seri dan 1 kali kalah melawan China. Dan ini membuktikan juga bahwa Jepang sebenarnya menginginkan bahwa Indonesia bisa masuk dalam Piala Dunia mendampingi Jepang. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang baik. Maka ketika supporter Indonesia berbaik hati kepada supporter Jepang, maka tentu secara tidak langsung akan mengingatkan Bahrain bahwa ketika itu Bahrain meminta agar pertandingan leg kedua itu tidak dilangsungkan di Indonesia, tapi di negara lain, di negara yang lebih netral, dengan asumsi Bahrain khawatir kalau supporter Indonesia brutal atau membahayakan mereka. Tapi nyatanya ketika Indonesia persiapan melawan Jepang, supporternya justru dari Jepang luar biasa. Dari Korea juga merasakan bahwa Indonesia supporternya sangat ramah, masyarakatnya sangat ramah. Sehingga tentu saja menjadi perhatian bagi Bahrain untuk mengkaji ulang apa yang menjadi pertimbangannya. Sampai dengan Bahrain menyatakan siap WO atau tidak hadir dalam pertandingan melawan Indonesia. Sebenarnya ketika itu diteruskan ya akan menguntungkan Indonesia. Karena itu dianggap Indonesia menang 3-0 dan poin Indonesia akan bertambah menjadi 3. Akan berdampak 3, jadi kalau misalnya Indonesia saat ini poinnya 3, kemudian nanti melawan Jepang menang 1-0 saja atau imbang 1-1 dengan Saudi Arabia nanti menang 2-0, berarti Indonesia akan mempunyai poin 7. Ini tentu saja
menjadikan satu kondisi yang sangat membantu kita untuk bisa memasuki Piala Dunia tahun 2026 dengan kondisi yang lebih baik. Tentu saja ini menjadi doa kita sama-sama. Dan tentu saja mudah-mudahan saya bisa memberikan estimasi, prediksi, dan gambaran-gambaran seputar bola menjelang pertandingan Indonesia melawan Jepang. Dan tentu saja ini dilanjutkan dengan menjelang Indonesia melawan Saudi Arabia. Demikian yang pagi ini atau hari ini bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat dan tetap berkreativitas, tetap berkarya, tetap berdoa. Semoga ikhtiar kita dijabah Allah Subhanahu wa taala dan timnas kita menjadi sukses dan bisa memenangkan melawan Jepang. Mohon ditunggu untuk ulasan berikutnya dan tentu saja insya Allah akan saya sampaikan secara bertahap. Sekali lagi, salam olahraga dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.